Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Khalifah, mahasiswa praktek dari UMP. Di sini saya akan menjelaskan tentang diare yang membutuhkan waktu kira-kira 30 menit. Sebelum saya menjelaskan materi tentang diare, saya ingin berkenalan dengan adik-adik ya, Dek. Sebelumnya nama adik siapa ya, Dek? Sylvia. Nama adik siapa, Dek? Indah. Ini siapa, Dek? Naninda. Indah. Baik, sebelumnya apakah ada yang sudah mengetahui tentang diare? Belum. Baik, saya akan jelaskan ya, Dek. Yang pertama ada pengertian. Diare merupakan pengeluaran feses yang berbentuk tidak normal atau cair. Biasanya juga didefinisikan dengan buang air besar yang tidak normal dan berbentuk cair dengan frekuensi BAB lebih dari biasanya. Bayi dapat dikatakan diare bila BAB sudah lebih dari 3 kali sehari buang air besar, dan sedangkan neonatus dikatakan diare jika sudah buang air besar sebanyak 4 kali dalam sehari. Selanjutnya ada penyebab dari diare itu infeksi virus, kuman-kuman patogen dan apatogen seperti Shigella, Salmonella, golongan Vibrio, E. coli, dan komprestaltik usus halus yang disebabkan oleh bahan-bahan kimia dari makanan, misalnya keracunan makanan yang pedas atau terlalu asam. Lalu gangguan psikis seperti kekuatan, ketakutan, atau gugup. Selanjutnya ada gangguan saraf, alergi, hawa dingin, dan sebagainya. Selanjutnya ada bahaya diare. Saat terjadi diare, feses yang dikeluarkan oleh penderita memiliki kandungan air yang sangat tinggi atau sangat encer. Selain itu, frekuensi BAB pun meningkat secara drastis. Dalam sehari, penderita bisa kehilangan 5 liter cairan tubuh. Selanjutnya, karena kehilangan cairan cukup banyak sehingga menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi berkelanjutan yang terjadi pada anak-anak atau balita dapat mengakibatkan kematian. Namun pada orang dewasa, kematian akibat dehidrasi itu jarang. Selanjutnya ada penanganan. Pertolongan pertama, diberi cairan rumah tangga seperti tajin atau air sayur, air matang, teh. Di samping itu harus diberi cairan elektrolit berupa oralit. Jika tidak ada oralit, bisa menggunakan larutan gula atau garam. Selanjutnya ada nutrisi yang cocok. Ada pisang, beras, sereal, saus apel, buah apel, dan teh. Lalu ada makanan yang dihindari, yaitu makanan yang berlemak, gorengan, dan makanan yang bersantan. Selanjutnya ada susu, mentega, es krim, dan keju. Selanjutnya ada minuman beralkohol dan kafein. Selanjutnya ada pemanis buatan. Lalu ada pencegahan. Pencegahannya dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, lalu menutup makanan atau minuman, lalu mencuci buah atau sayuran sebelum dimakan atau dimasak. Selanjutnya, selalu minum air yang sudah dimasak, lalu menjaga kebersihan lingkungan rumah, aliran air, sampah dibuang pada tempatnya dan ditutup. Selanjutnya ada makanan yang sehat dan bergizi. Lalu ada cara membuat oralit ya, Dek. Bahan-bahannya yang dibutuhkan: 1 sendok teh gula, lalu 1/4 sendok teh garam, lalu 1 gelas air putih atau 200 ml. Cara pembuatannya adalah dengan melarutkan bahan-bahan di atas, yaitu 1 sendok teh, 1/4 gula, lalu 1 gelas air, kemudian diaduk secara perlahan, kemudian diminum. Lalu ada langkah-langkah cuci tangan ya, Dek. Yang pertama, basuhi tangan menggunakan air mengalir, lalu ditaruh sabun, lalu digosok-gosok, lalu gosok-gosok punggung tangan secara bergantian, lalu sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci diputar secara bergantian, kemudian gerakan memutar pada ibu jari secara bergantian, lalu ujung kuku diputar-putar secara bergantian.
lalu basuh kembali menggunakan air mengalir bersih, kemudian keringkan menggunakan tisu kering. Baik, saya sudah selesai melakukan penyuluhan ya Dek. Nanti ini saya akan bagikan leafletnya. Ya, sebelumnya apakah ada yang mau bertanya? Aku Mbak. Apa Dek, silakan. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Saya akan jelaskan kembali ya Dek. Yang pertama, basahi tangan dulu menggunakan air mengalir, lalu beri sabun, kemudian digosok-gosok, lalu gosok-gosok punggung tangan secara bergantian, kemudian sela-sela jari, kemudian gerakan mengunci secara bergantian, kemudian ibu jari gerakan memutar secara bergantian, lalu ujung kuku diputarkan secara bergantian, kemudian membasuh kembali tangan menggunakan air mengalir, lalu keringkan menggunakan tisu kering. Apakah sudah jelas Dek? Ya. Baik, selanjutnya saya akan memberi pertanyaan pada Dek ya Dek. Untuk ada yang bagaimana cara pencegahan diare? Saat terjadinya diare feses yang dikeluarkan oleh Bagaimana cara pencegahan diare Dek? mencuci tangan sebelum dan sesuai makan. B. Menutup makanan dan minuman. C. Mencuci buah atau sayuran sebelum dimakan atau dimasak. D. Selalu minum air yang sudah dimasak. E. Menjaga kebersihan lingkungan rumah, aliran air sampah dibuang pada tempat tertutup. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Ini jawabannya benar ya Dek. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada nutrisi apa saja yang baik untuk diare ya Dek? Silakan dijawab. A. Pisang. B. Beras. C. Sereal. D. Saus apel. E. Apel. F. Teh. Ya benar ya Dek. Pertanyaan selanjutnya untuk Ade, makanan apa yang harus dihindari oleh penderita diare? A. Makanan berlemak, gorengan, dan makanan yang bersantan kental. B. Susu, mentega, es krim, dan keju. C. Minuman alkohol dan kafein. D. Pemanis buatan. Jawabannya benar ya Dek. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas ya Dek penjelasan tadi tentang diare. Baik, saya tutup acara penyuluhan ini. Sebelumnya maaf jika banyak kesalahan ya Dek. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.